Ustaz saya tidak pernah ceramah dengan tema Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga tidak dengan tema Jamaatul Muslimin, Jamaatul Muslimin. Juga tidak dengan tema secara khusus tentang wasatiyah. Lalu kenapa ini kita masukkan di jati diri yang tiga ini? Nah, Ustaz Asad tentu orang yang sangat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma zaman itu beliau tidak perlu menceramahkan itu karena tidak ada urgensinya. Jadi ceramah atau wacana tentang atau diskusi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah pada tahun 70-an 80-an itu tidak ada urgensinya. Semua orang di Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun yang paling mengklaim misalnya adalah NU. Nah, nanti kemudian persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi persoalan yang perlu didiskusikan dan didudukan masalahnya setelah mulai berkembang Syiah di Indonesia. Nah, waktu itu juga ada juga orang-orang Hidayatullah yang pro Syiah, sehingga ada kolom keluar jangan-jangan ini Hidayatullah Syiah juga atau ke Syiah. Nah, barulah kita juga memperjelas ya, kita ini bukan Syiah, kita anti Syiah. Tapi lebih mendorong lagi mengapa kita masukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam jati diri. Setelah muncul gerakan Salafi secara masif. Karena ketika Salafi muncul, dia ya dengan tegas menegaskan bahwa kami bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di situ tidak ada masalah. Yang jadi soal ketika Salafi mempublikasikan kajian-kajiannya, kajian-kajian tauhidnya, dan tibalah kepada suatu kajian di mana Salafi mengatakan bahwa ini adalah akidah yang benar dan inilah beberapa akidah sesat. Jadi dalam kajian Salafi yang berbasis kitab Ahlus Sunnah misalnya dan lain-lain. Nah, itu dikatakan daftar akidah sesat. Yang pertama Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidi. Nah, ini yang soal yang dua terakhir. Ketika yang lain semua di atas itu belum ribut. Yang bikin ribut dari kajian Salafi itu adalah ketika dia mau memasukkan akidah Asy'ari dan akidah Maturidi sebagai akidah sesat. Padahal itu akidah resminya NU. Dua akidah itu. Jadi di kita ini itu dijelaskan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya adalah Asy'ari dan Maturidi. Fikihnya adalah Syafi'i. Kemudian tasawufnya adalah Al-Ghazali. Tarekatnya adalah Qadariyah, Naqsabandiyah. Nah, begitu di kita ini. Nah, datang NU pada Salafi mengatakan daftar akidah sesat Asy'ari dan Maturidi. Nah, setelah NU melihat Salafi begitu kajiannya, NU melihat ternyata Salafi ini dia mau bunuh kita ini, maka kita harus bunuh juga. Nah, maka NU melakukan perlawanan yang sangat keras dan membuat istilah sesatnya Wahabi, ya radikal,
radikal ya, dan macam-macam fundamentalis. Jadi isu Wahabi itu dibesarkan oleh NU dan kelompok tradisional dalam rangka membunuh Salafi, karena dia juga membunuh kita. Nah, jadi ini istilahnya zero sum game. Kalau Anda membunuh saya harus bunuh juga Anda. Jadi NU itu tidak tanggung-tanggung perlawanan terhadap Salafi, karena Salafi datang menyesatkan NU dengan akidah Asy'ari dan Maturidi. Maka NU juga harus melawan habis-habisan. Nah, karena ada realitas begitu, barulah kita di Hidayatullah ini memperjelas diri. Kami bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Hidayatullah. Nah, maka kita bikin narasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita mazhab akidah seperti Asy'ari, Maturidi itu kan ratusan tahun setelah Rasulullah meninggal baru muncul, sehingga Hidayatullah tidak perlu masuk dalam diskusi itu. Jadi apa namanya itu akidahnya sahabat? Apa namanya akidahnya sahabat? Apa namanya akidahnya tabi'in? Sementara akidah Asy'ari, Maturidi itu ratusan tahun setelah itu baru muncul. Hidayatullah tidak mau masuk perdebatan itu. Nah, maka kita tulis narasi, kita masukkan jati diri, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kami tidak seperti Salafi yang mengatakan ya Maturidi dan Asy'ari sesat. Nah, itu konteksnya baru kita masukkan itu. Ustaz saya tidak ada wacananya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tidak ada konteksnya ketika itu. Nah, begitu juga dengan wasatiyah, ya nyambung saja dengan itu juga. Ya kita akhirnya akidah kita pun wasatiyah dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum kita singgung wasatiyah, begitu juga dengan jama'atun minal muslimin. Kita juga perjelas. Ustaz sebenarnya jelas menganut itu, cuma tidak banyak diwacanakan beliau. Tapi kita perjelas di jati diri kita bahwa kita ini jama'atun minal muslimin, karena aslinya berjamaah itu adalah jama'atul muslimin. Umat Islam sedunia cuma satu imamnya, seperti pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya pada masa khilafah. Nah, tapi sekarang jama'atul muslimin itu tidak ada, maka kita perjelas status kita. Bagi kita semua jamaah yang ada, termasuk kita Hidayatullah, Ikhwanul Muslimin kah, Hizbut Tahrir kah, siapa saja yang merasa ada kepemimpinan Islam organisasinya, maka semua itu statusnya adalah jama'atun minal muslimin, sebagaimana kita juga. Jadi ibarat kapal besarnya itu tidak ada. Yang ada adalah sekoci. Jadi semua organisasi Islam yang punya kepemimpinan itu statusnya sebagai sekoci saja. Kita ini salah satu sekoci. NU sekoci juga, Muhammadiyah sekoci juga, Hizbut Tahrir sekoci juga, Ikhwanul Muslimin sekoci juga. Nah, itu kita memperjelas positioning kita. Maka kita masukkan di jati diri. Karena jangan sampai kita bahas imam jamaah dan kita berpikiran seperti LDI atau Islam Jamaah, di mana dia merasa cuma dia yang berjamaah, karena itu selain dia sesat semua. Nah, itu resikonya kalau tidak didudukkan. Coba antum cari tahu pikirannya itu LDI. Ya, kenapa dia eksklusif? Dia merasa cuma dia yang menjalankan jamaah, yang lain umat Islam tidak berjamaah. Nah, jadi itu sesat juga sebenarnya, artinya sesat pikir ya. Nah, jadi itu kita dudukkan. Nah, kemudian yang kita dudukkan juga lagi soal wasatiyah. Tadi konteksnya dalam hal akidah misalnya itu. Jadi kita ini, makanya kita harus pintar-pintar. Jangan sampai NU yang benar-benar
memusuhi total Salafi, Wahabi, jangan sampai antum digolongkan juga oleh NU di situ. Tapi dia juga, karena banyak juga sebenarnya orang NU yang menganggap Hidayatullah juga Wahabi. Pernah di Makassar ya, verifikasi stay Al-Bayan dari Kemenak Pusat. Kebetulan dia tiba di kampus itu persis azan. Dia salat asar juga, ikut salat asar. Begitu salat asar, wirid berjamaah. Dia orang itu, karena Kemenak Pusat kan dikuasai itu semua. Tidak bisa lagi orang pejabat di Kemenak itu kalau bukan itu latar belakangnya. Nah, begitu selesai sholat, wirid berjamaah. Terus dia bilang sama teman, ternyata Hidayatullah bukan Wahabi. Itu gara-gara wirid berjamaah. Dia kira tuh, saya kira Wahabi Hidayatullah. Nah, jadi antum jangan sampai oleh NU dianggap Wahabi ya. Jadi karena bagi NU harus bunuh, bisa-bisa didoakan karena dia juga bunuh kita. Nah, jadi kita wasatiyah dalam akidah, ya sebenarnya ini banyak bagiannya, mungkin tidak terlalu pas ya. Kalau temannya lebih dalam pemahaman Tuhan agamanya tidak terlalu pas dikatakan begitu. Nah, tapi tadi yang saya katakan kayak begitu ya, kita tidak mau masuk dalam perdebatan teologis yang itu bukan produk sahabat, bukan produk di masa tabi'in. Juga terutama mengapa kita merumuskan wasatiyah sebagai salah satu jati diri, karena Islam ini memang wasatiyah ya. Itu sebabnya semua organisasi Islam selalu menyebutkan dirinya wasatiyah. NU bilang wasatiyah, Muhammadiyah bilang wasatiyah, karena memang itu konsep wasatiyah ini kan konsep Al-Quran. Nah, tapi yang jadi persoalan ketika wasatiyah ini sering di-branding dengan namanya itu Islam moderat, terutama sekali di Kemenak. Nah, itu di-branding Islam moderat, yang itu sebenarnya diambil dari istilah barat ya, moderat muslim. Dari segi istilah tak masalah, tapi moderat muslim dalam pemikiran barat itu ya punya terminologinya sendiri. Karena moderat muslim dalam pemikiran barat itu lawan daripada Islam radikal dan Islam fundamental. Sementara ciri-ciri Islam fundamental itu ya misalnya ya celana cingkrang, ya berjenggot, yang bercadar. Nah, itu semua ciri-ciri Islam radikal atau Islam fundamental dalam definisi barat, dan itu juga dianut juga oleh orang Kemenak ya, sebagiannya. Nah, makanya bagus sekali Pak Ketua Umum ya, pernah ada peneliti dari UIN Ciputat ya, penelitian dokter mungkin itu mau datang mewawancarai Pak Ketua Umum. Dia bilang, apa judul penelitiannya? Ya, dia bilang moderat muslim. Terus Pak Ketua Umum ya, karena dia orang sekolahan juga, coba saya lihat data pertanyaannya. Waduh, saya tidak mau diwawancara kalau begini pertanyaan. Kesimpulannya nanti pasti Hidayatullah ini radikal, karena Anda memasukkan ciri-ciri Islam moderat, tidak berjenggot, tidak cingkrang celananya, tidak bercadar, tidak terlalu rajin ke masjid.
tidak tahu mengucapkan selamat Natal. Itu semua ciri-ciri yang disebut Islam moderat. Kalau begitu kami Hidayatullah pasti radikal kesimpulannya. Nah, ini karena definisi Islam wasatiyah versi orang lain, versi Barat, yang dianut Kemenak. Makanya di Kemenak itu tahun 2023 saya tahu tahun ini ya, itu kalau nggak salah 3 triliun biaya sosialisasi, anggaran biaya sosialisasi Islam moderat. Mungkin ada yang pernah ikut itu pelatihannya. Apa itu judulnya biasa nama pelatihannya? Moderasi dari Islam. Itu 3 triliun biaya setahun. Berapa kali lipat dari APBO-nya Hidayatullah Batam. Itu hanya untuk menjelaskan Islam radikal dan Islam moderat versi mereka. Biayanya 3 triliun. Ya. Jadi mengapa kita perlu menulis di jati diri tentang Islam moderat? Karena kita ingin mendefinisikan mana itu Islam moderat versi Hidayatullah sendiri. Jangan ikut definisinya orang lain. Nah, jadi itu sebabnya. Jadi sekali lagi di jati diri ini 3 warisan sudah saya, 3 itu kita ini yang tambahkan.